Jokowi kurang ajar, tidak punya adab, kata ibu-ibu ini. Terus ditanya, bagaimana dengan Gibran? Gibran lebih parah lagi. Sudahlah masih kecil, sama seperti bapaknya, tidak jauh beda. Kurang ajar dan tidak punya adab, tidak punya etika. Jokowi Dodo. Orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Gibran Raka Buming Raka. Hampir sama-sama bapaknya, dia lebih anak kecil, lebih kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si nenek-nenek yang saya kurang begitu jelas ini laki-laki ataukah perempuan begitu ya. Ya, tapi kalau sudah menyebut nenek bang, ya iya, itu praduga saya. Intinya ini orang kalau ngomong memang menurut saya tidak pernah disaring ya, istilahnya itu, istilah kerennya itu remblong begitu ya. Siapa lagi kalau bukan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia ya kan. Ketua umum sama kadernya 11-12, waduh ya maklum lah ya, satu sekolah partai. Dan menurut saya sih teman-teman ya, ini sudah kategori sangat kurang ajar sekali, dan saya berharap pihak kepolisian ya, aparat itu melakukan tindakan ya, seperti yang sering saya sampaikan. Kalau hal seperti ini nggak ditertibkan dengan cepat, maka akan menular ke yang lainnya. Ya masa menyebut Jokowi kurang ajar katanya, nggak punya etika dan melanggar konstitusional ya kan. Kemudian juga sama, Gibran disebut lebih parah lagi, katanya Gibran anak kecil yang lebih kurang ajar. Waduh. Tapi saya tidak tahu apakah ini video baru ataukah video lama. Saya sih berharap ini video baru ya. Ada saja manusia jadi-jadian yang satu ini pokoknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi Dodo. Orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Gibran Raka Buming Raka. Hampir sama-sama bapaknya, dia lebih anak kecil, lebih kurang ajar. Coba bayangkan, kalau misalnya saya secara pribadi bertanya kepada teman-teman gitu ya, kira-kira pendapat teman-teman itu bagaimana gitu loh, mengenai pernyataan si kader elit partai terbesar di Indonesia barusan gitu ya, mengenai dua tokoh, yaitu pertama mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia aktif saat ini, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Waduh. Ini gimana gitu ya, kok bisa seperti ini gitu loh. Apa mereka ini nggak sadar gitu ya, semakin kalian itu menyerang, menghina, mencaci, memaki, bahkan memfitnah Pak Jokowi, itu semakin ya kan membuat kalian itu di mata masyarakat jelek, dan akhirnya elektabilitas partai Anda itu menjadi rendah gitu loh. Jangan-jangan nanti dugaan netizen bahwa tahun 2029 nungsep tanpa partai terbesar di Indonesia itu bisa terjadi gitu loh. Dan bukan karena rakyat yang menenggelamkan, tetapi kader mereka yang menenggelamkan partai mereka sendiri. Lanjut. Jokowi kurang ajar, tidak punya adab, kata ibu-ibu ini. Terus ditanya, bagaimana dengan Gibran? Gibran lebih parah lagi. Sudahlah masih kecil, sama seperti bapaknya, tidak jauh beda. Kurang ajar dan tidak punya adab, tidak punya etika. Wah, keras banget. Sepertinya ibu ini adalah pembenci akut Bapak Jokowi. Entah ada masalah apa, dendam pribadi dengan Pak Jokowi, sehingga ya begitulah. Jadi apa pendapat kalian? Iya, kalau menurut saya ya, dari beberapa kabar yang pernah saya dengar, ini orang kan dari kader partai terbesar di Indonesia.
Dan Pak Jokowi termasuk Gibran kan juga mantan ya kan, mantan kader partai terbesar di Indonesia. Dengar-dengar dulu semasa Pak Jokowi masih menjadi presiden ya kan, ini orang ya mungkin pernah minta jabatan, minta proyek atau apalah begitu ya. Dan mungkin gitu loh, mungkin dikasih, cuma nggak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin proyeknya terlalu kecil. Mungkin loh ini ya, saya tidak menuduh, saya cuma menduga gitu loh. Dan lebih-lebih menurut netizen, pada saat pileg ya, pemilihan legislatif 2024 kemarin yang berdekatan dengan pilpres, ini orang itu nggak bisa lagi melenggang ke Senayan gitu loh. Jadi dianggapnya Jokowi lah biang kerok gagalnya dia kembali ke Senayan. Tahu sendiri kan, mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu nggak murah ya kan, bermiliar-miliar gitu loh. Nah, kalau dia nggak jadi atau gagal melenggang ke Senayan, dia rugi. Jadi salahin Pak Jokowi. Padahal karena calon pemilih saat itu enek dengan kalian gitu loh, yang terus-terusan mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi gitu. Waduh, lanjut. Ya lihat aja kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung. Maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029. Salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh gitu. Semakin ditekan, semakin dia mengkonsolidasi. Salah hitung mereka. Partai terbesar di Indonesia hancur bukan dari luar ya. Ini adalah pernyataan netizen yang ditulis di badan videonya sebagai sebuah teks ya. Karena sangat kecil maka saya bacakan biar teman-teman bisa membaca gitu ya. Bisa mengerti apa yang ingin disampaikan oleh netizen melalui video barusan ya. Saya ulangi lagi. Partai terbesar di Indonesia hancur bukan dari luar, tapi dari dalam. Contohnya kader seperti ini yang menghancurkan partai terbesar di Indonesia pada Pilpres 2029 mendatang ya. Gimana nih maksudnya ini? Pokoknya menghancurkan partai terbesar di Indonesia ya. Pilpres 2029 bisa terjun bebas di bawah 5% karena kesombongannya. Kalau menurut saya, kalau masih di bawah 5% masih besar gitu loh. Terus gimana Bang? Ya udah, kalau perlu tanpa mereka. Kemudian menurutnya mereka salah hitung gitu ya, karena kader partai terbesar di Indonesia semakin ditekan justru semakin mengkonsolidasi dan bangkit katanya. Padahal nanti sudah bisa dipastikan gitu loh, suara mereka akan turun karena apa? Ya karena kader mereka sendiri yang membikin pemilih ini, para calon pemilih itu enak gitu loh. Iya kan? Iyalah, lanjut. Turunkan suara PDIP jadi 7% di tahun 2029. Kata ibu-ibu ini, dia mendengar informasi ada kelompok-kelompok tertentu atau orang tertentu yang ingin menurunkan PDIP sampai 7% di tahun 2029. Nah, kalian nih, rakyat Indonesia, menurut kalian, apakah benar PDIP akan runtuh dan suaranya di bawah 10% atau tidak? Apa pendapat kalian? Nah, saya ulangi lagi ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Apakah benar tahun 2029 mendatang partai terbesar di Indonesia akan mendapatkan suara di bawah 7%? Nah, coba teman-teman silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Karena kalau menurut saya sih bukan hanya di bawah 7% ya. Bahkan mungkin ya kan suaranya nanti di bawah 2%. Karena kalau di bawah 7% itu masih tergolong besar gitu loh ya kan. Dan saya bukan benci sebetulnya. Saya memang mengkhawatirkan keberadaan partai-partai yang memang keberadaannya itu justru menyebabkan anomali gitu ya. Anomali gimana Bang? Ya partai itu kan seharusnya tempat berkumpul, menyampaikan pendapat gitu ya, menyampaikan aspirasi demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau
partai hanya menjadi tempat berkumpul, kemudian menjadi tempat memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, itu kan anomali gitu loh. Sehingga kita perlu mereview apakah partai ini keberadaannya masih diperlukan ataukah tidak ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.